Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab untuk SMA kelas 10 ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi yang baru, yaitu KD ke-7 dari pembelajaran bahasa Arab kelas 10. Yang ini adalah yang ke-7 dari pembelajaran bahasa Arab kelas 10. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menyatakan ungkapan tentang deskripsi orang. Ya, jadi bagaimana kalian nanti mendeskripsikan orang, menjelaskan ciri-ciri seseorang dengan bahasa Arab. Maka pada kesempatan ini kita telah sampai kepada paragraf deskriptif, ya, mendeskripsikan, dan yang dideskripsikan adalah orang. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah wasful insan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mendeskripsikan orang-orang yang ada di sekolah atau yang kita temui di sekolah. Dengan harapan ketika kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menyatakan kembali ungkapan sederhana tentang deskripsi orang, ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab sesuai dengan konteksnya gitu ya. Nah, untuk mencapai kompetensi ini ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian memahami beberapa ungkapan dulu. Ungkapan yang digunakan untuk mendeskripsikan orang. Setelah itu nanti ada beberapa kosakata yang digunakan untuk memahami percakapan yang ada di bawahnya. Lalu kemudian ada sebuah percakapan yang kita pahami bersama-sama karena di dalamnya ada cara untuk mendeskripsikan orang. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemahaman tentang sebuah teks bacaan, tentang tes deskripsi. Lalu ada beberapa latihan untuk semakin kita memahami apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita akan mempelajari bagaimana ungkapan-ungkapan yang sering digunakan untuk mendeskripsikan orang. Di KD ke-5 kita telah mempelajari tentang kata sifat dalam bahasa Arab. Kalau kalian ingat, materi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini sebagai contoh pola ungkapan yang digunakan untuk mendeskripsikan orang. Nah, di sini ini terdapat pola kalimat yang menggunakan kata sifat di dalamnya. Jadi yang dideskripsikan pada diri seseorang itu salah satunya adalah sifatnya. Maka kita mengulang kembali materi kata sifat di KD sebelumnya. Sebagai contoh, sodiquka adibun jiddan. Teman kamu itu sopan sekali. Jadi sopan itu adalah bagian dari deskripsi seseorang. Atau kata sifat itu adalah sesuatu yang bisa kita deskripsikan dari seseorang. Wahuwa jamil, misalnya dia ganteng gitu ya, dia tampan. Jismi samin, badan saya itu gemuk. Jadi ini kata sifat. Intinya di pembelajaran kali ini kita menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan orang. Selain kata sifat, kita juga bisa menggunakan profesinya, profesi dari seseorang. Misalnya Abbas tajir, dia seorang pedagang. Tajirun ghani, pedagang yang kaya. Abbas misalnya mudarris, seorang guru. Abbas talib, dia seorang siswa. Nah, itu bagian dari deskripsi seseorang. Selain itu juga, ya ini contoh yang sama. Ini digabung antara profesi dengan sifatnya. Hamid mudarris. Hamid itu seorang guru. Hamid adalah guru yang baru. Dia adalah guru yang pintar. Nah, ini profesinya yang ada kata sifat ini, terus juga ada kata sifat juga di sini. Ya, mahir itu artinya pandai. Contoh yang lain, nah ini Ammar talibun mujtahid. Ini juga kata sifatnya. Ammar itu adalah siswa yang sungguh-sungguh. Mahmud talibun kaslan. Mahmud adalah siswa yang malas.
Yang ini merupakan kata sifat, kaslan kata sifat. Jadi untuk mendeskripsikan orang, kita sering menggunakan kata sifat. Terus wajahuhu jamil, wajahnya ganteng gitu ya. Nah, ketika mendeskripsikan orang, kita bisa juga menggunakan pola seperti ini. Hawajibuhu kasifah. Jadi pada diri seorang itu secara fisik itu ada hajib ya. Ada alisnya itu tebal gitu. Atau hidungnya mancung gitu. Masya'ruhu musaffab, rambutnya lurus. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya cara-cara mengungkapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang dari ciri-ciri tubuhnya gitu ya, dari bentuk fisiknya. Maka untuk mendeskripsikan seorang itu kita akan mengenal nanti dua istilah, ada secara fisik, ada secara sifat perilakunya gitu ya. Madian atau maknawian. Madian itu arti secara fisik. Kalau maknawian itu nanti secara sikap perbuatannya atau perilaku seperti jujur, suka membantu, rajin dan sebagainya itu adalah sifat yang maknawinya gitu ya. Sedangkan sifat secara fisiknya misalnya kepalanya bagaimana, rambutnya bagaimana, ya wajahnya bagaimana gitu ya. Hidungnya bagaimana dan lain-lain gitu ya. Dan itu yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, berikut ini ada sebuah pembahasan mengenai kosakata baru yang berhubungan dengan teks yang akan kita bahas di bawah sini. Baik itu teks berupa percakapan ini maupun nanti berupa bacaan. Jadi pahami terlebih dahulu kosakata-kosakata ini. Yang pertama ada kata jar, jiran, itu artinya tetangga. Jiran itu tetangga ya. Tahsin itu tajwid atau dari kata hasana yuhassinu, hasan itu baik. Kalau tahsin itu memperbaiki, tahsin tilawatil Quran itu artinya memperbaiki bacaan Al-Quran atau istilahnya ilmu tajwid ya. Tamayyaza ya tamayyazu itu dibedakan. Tamyiz itu artinya bisa membedakan. Kalau tamayyaza ya tamayyazu artinya dibedakan atau dicirikan. Ya. Nanti kita lihat cara penggunaannya dalam kalimat. Waqar itu bermartabat, berwibawa, mulia gitu ya. Muwazzafah pegawai yang perempuan ini. Maktab, makatib itu bisa diartikan kantor. Jamaknya makatib. Badaya bedu tampak, terlihat gitu ya. Zaki, pintar, muhazzab itu sopan atau punya akhlak yang baik gitu ya. Hasalayah sulu ala itu memperoleh, menghasilkan, memperoleh gitu ya. Darajah tingkat atau bisa diartikan juara gitu ya, atau tingkat, derajat ya. Latif lemah lembut, muamalah ini pergaulan, mutawadhi itu orang yang rendah hati. Kita sering dengar istilah tawadhu, itu asal katanya dari kata ini isim fa'ilnya mutawadhi. Ajlun sebab atau karena, rifqah ramah, riyadhi itu atletis, jildun kulit. Terus ada kata asmar warna coklat, ini warna kayak kulit itu, wajhun muka atau wajah, hajibun jamaknya hawajib, ini alis. Terus ada kata juga kathib tebal, anfun mudabbab hidung yang mancung. Nanti lawannya ada gitu ya. Abtosh lawannya pesek. Sya'run musaffaf rambut yang lurus. Nah, di pertemuan kali ini ada sebuah percakapan yang di dalamnya itu menyatakan deskripsi orang atau wasful insan. Jadi perhatikan dulu percakapan ini cara mendeskripsikan orang dengan bahasa Arab karena di sini ada di dalamnya. Coba perhatikan ini dan silakan kalian ulang-ulang percakapan ini agar semakin paham cara penyebutannya dan dengarkan cara pengucapannya agar benar dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya. Unzur ila hunaka. Lihat ke sana. Unzur ila hunaka. Hal ta'rifu man huwa? Apakah kamu tahu siapa dia? Huwa ustazunal jadid. Ya, dia itu adalah guru kita yang baru. Ismuhu Ilyas, namanya Ilyas. Ya, ini yang ngomongnya Iyas ya.
yang gurunya namanya Ilyas. Huwa mudarrisun mahir, dia itu adalah seorang guru yang pintar. Mutakharrijun fi Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah. Alumni dari Universitas Universitas Negeri Jakarta gitu ya. Kata si Kamal, min aina ta'rifuhu? Oh, dari mana kamu mengenal dia itu, si gurunya ini, karena yang akan dideskripsikan ini yang ustazunanya ini ya, gurunya ini. Kata si Iyas, huwa jaruna, dia itu tetangga kami. Huwa yu'allimani tahsina tilawatil Qur'anil Karim. Dia itu mengajarkan saya, katanya, tahsina tilawatil Qur'anil Karim. Mengajar tahsin membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Mengajarkan tajwid ya. Wa ustazun adib. Dia itu adalah seorang guru yang sopan, ya, yang beradab, adib. Yatamayyazu bi husnil akhlaqi wal waqqar. Yang dibedakan yaitu dengan yang lain, maksudnya bi husnil akhlaq, dengan akhlak yang hasan, ya, yang baik. Husnul akhlaq tuh bi husnil akhlaqi wal waqqar, ya, dengan akhlak yang baik dan wibawanya gitu ya, dan kemuliaannya. Hal huwa mudarrisul lughah al-arabiyyah? Apakah dia itu guru bahasa Arab? Iya. Nah ini, jadi secara profesi dia adalah mudarris. Secara sifat dia adib. Naam, ya, qala li annahu sayu'allimuna al-lughah al-arabiyyah. Dia berkata kepada saya, kata si Iyas ini, Pak gurunya ngomong ke dia tadi, annahu sayu'allimuna, bahwasanya dia itu akan mengajarkan kita apa al-lughatal arabiyyah fi madrasatina, di sekolah kita. Nah, itu cara mendeskripsikan bahwa dia pekerjaannya itu mengajar gitu ya. Terus hal huwa mutazawwij, apakah dia itu sudah menikah? Mutazawwij itu artinya menikah. Naam, ya, huwa mutazawwij, dia itu menikah. Lahu ibnun wahid, dia punya satu anak. Wa zawjatuhu muwazzafatun hukumiyah fi ihdal makatib bi hadhil Madinah. Jadi istrinya itu, zaujah itu kan istri, muwazzafatun adalah pegawai negeri, ya, hukumiyah negeri. Fi, di salah satu, ihda itu ahad, ihda salah satu al-makatib, kantor, bihazil Madinah, di kota ini. Nah, kata si Kamal, yabdu annaka ta'rifuhu bikatsir. Oh, tampaknya, yabdu itu badai yabdu, nampaknya. Bahwasanya kamu itu ta'rifuhu katsiran, mengenalnya bikasir, ya. Sangat mengenalnya maksudnya. Banyak. Kasir itu kan artinya banyak. Banyak maksudnya sangat mengenalnya. Ana uhibbu al-lughatal arabiyyah. Saya itu suka bahasa Arab. Wa sa'ata'allamu hadhihi al-lugha minhu. Dan saya akan belajar bahasa ini, maksudnya bahasa Arab itu minhu, darinya. Kata si Iyas, tab'an. Iya, wa ustazun muhazzabun wa mahir. Ya, dia itu adalah seorang guru yang sopan dan pintar. Hayya nata'arafu ma'ahu, mari kita berkenalan bersamanya. Kata si Kamal, hayya, ayo, katanya. Seperti itu. Nah, jadi cara mendeskripsikan sifat di sini ada berbagai macam cara. Seperti ini contohnya, misalnya huwa ustazun muhazzab, yaitu guru yang pintar. Ini kata sifat, mahir. Nah, selanjutnya tugas kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Masmul ustazil jadid, ya, siapa nama guru yang baru? Fi ayyi jami'ah takharrajal ustazil jadid, ya, dari universitas mana Pak guru itu, tamatan mana maksudnya, ya. Takharraja itu kan keluar, ya, keluar atau alumni dari universitas mana, ya. Maza sayu'allimul ustazul jadid, apa yang akan diajarkan oleh guru baru itu. Sayu'allimu itu kan apa yang, maza apa yang, sayu'allimu akan diajarkan al ustazul jadid, ya, guru yang baru itu. Kam ibnan lil ustazul jadid, ya, berapa anak laki-laki milik ustaz yang baru itu, ya, atau guru yang baru. Aina ta'mal zaujatul ustazil jadid, di mana bekerjanya istri dari Pak guru yang baru itu. Nah, itu sebagai contoh percakapan yang di dalamnya mendeskripsikan deskripsi seorang guru gitu ya.
Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks bacaan yang juga tes deskripsi ya. Akan terangkan secara singkat. Judulnya teman saya. Ladayya sadiqun ismuhu Iyas. Saya punya teman namanya Iyas. Huwa zakiyun wa muhadzab. Dia itu pintar dan sopan gitu ya. Huwa daiman yahsul ala darajatin jayyidah fi dirasatihi. Dia selalu memperoleh, hasal yasul itu menghasilkan, memperoleh darajatin jayyidah, darajat jayyidah, tingkat yang bagus, maksudnya juara yang bagus dia fi dirasatihi, dalam studinya, dalam belajarnya. Huwa aidan latifun wa waqqar, dia itu juga lemah lembut dan berwibawa gitu ya, dan mulia, dan maksudnya perbuatannya itu baik, jadi dipandang orang waqqar, berwibawa. Wa huwa yuhibbu musa'adatal akharin, dia suka menolong orang lain, fi muamalatihi, dalam pergaulannya. Wa huwa rajulun mutawadhi', dia itu adalah laki-laki yang tawadu, ya, yang rendah hati. Walihaza, oleh karena itu, ya, ladaihi asdiqa katsiruna. Ya, dia mempunyai, ladaihi itu dia mempunyai teman-teman yang banyak. Wan nasu yuhibbuhu li ajli rifqatihi, dan orang-orang, ya, nas itu jamak dari kata insan. Orang-orang yuhibbuhu, menyukainya, li ajli rifqatihi, dikarenakan karena kelemah lembutannya gitu ya. Wa husni muamalatihi, dan kebaikannya dalam bermuamalah. Husnun itu baiknya. Huwa alladhi yusa'iduni 'indama la afhamu ad-darsa jayyidan. Dia yang membantu saya, sa'ada yusa'idu artinya membantu. Indama, ketika la afhamu, ketika saya tidak paham darsa, pelajaran dengan baik. Iyas jismuhu riyadi, tubuhnya Iyas itu atletis dia. Ladaihi jildun asmar, dia punya kulit yang kecoklatan ya. Wa huwa nakhif laisa bitawil wala bisaghir, ya. Dia itu kurus, tidak tinggi, tidak juga pendek, jadi sedang-sedang saja nih maksudnya. Wa kadzalika wajhuhu jamil, dan demikian juga wajahnya itu ganteng, ya, jamil. Wa hawajibuhu katsifa, dan alisnya itu tebal. Wa anfuhu mudabbab, ya, dan hidungnya itu mudabbab, artinya mudabbab itu artinya mancung ya, mudabbabun. Wa sya'ruhu musaffaf, rambutnya lurus. Yumkinuka al-qawlu annahu fata jamil, kamu bisa mengatakan, memungkinkan kamu mengatakan ya. Yumkinuka al-qawlu, memungkinkan kamu mengatakan annahu fata jamil, bahwasanya dia itu adalah pemuda yang ganteng. Yuhibbu Iyas ar-riyadah, Iyas itu suka olahraga. Wa khasatan kuratal qadam, terutama bola kaki itu maksudnya. Wa hadza ma yuhafizu ala sihhati jismihi. Nah, dan olahraga ini maksudnya apa yang memelihara atas kesehatan tubuhnya. Maksudnya dengan olahraga ini dia memelihara, menjaga ya kesehatan tubuhnya itu. Wa huwa ya'mal anshitatahu al-yawmiyya binashatin wa juhdin. Dia mengerjakan aktivitasnya sehari-hari itu binasyatin, dengan semangat, wa juhdin, dan sungguh-sungguh. Nah, ini contoh paragraf deskripsi seorang teman namanya Iyas yang ciri-cirinya sudah disebutkan dalam paragraf ini. Silakan tugas kalian diterjemahkan seperti yang tadi dijelaskan. Lalu jawab soal ini. Jawab soal ini untuk melihat apakah kalian sudah paham isi dari bacaan itu. Apa nama temanmu yang pintar itu ya? Tadi kan konteksnya tadi ini ladaya ya, saya mempunyai. Berarti yang ditanyakannya kamu ya, karena kamu sebagai orang yang berbicara ini. Jadi pertanyaannya, Mas musadiqika zaki, siapa teman kamu yang pintar? Hal sadiquka yuhibbu musa'adatal akharin, apakah temanmu itu suka menolong orang lain? Kaifa yu'amilu sadiquka nasa, bagaimana teman kamu itu bergaul dengan orang-orang, maksudnya. Kaifa tasifu wajha sadiqika, bagaimana kamu mendeskripsikan wajah dari teman kamu itu, wajahnya bagaimana maksudnya.
Maza ya'mal sadiquka li muhafazati sihhati jismihi. Apa yang dilakukan temanmu untuk menjaga kesehatan tubuhnya gitu ya. Itu silahkan dijawab. Nah, itu cara untuk mendeskripsikan seorang atau wasful insan dalam bahasa Arab. Nah, untuk semakin paham penggunaan pola-pola kalimat yang dijelaskan di percakapan ataupun bacaan, berikut ada latihan-latihan. Ya, latihan-latihan agar kalian semakin paham cara mendeskripsikan. Kalau yang tadi yang dideskripsikan itu laki-laki, coba andai kata misalnya yang dideskripsikan adalah perempuan. Nah, sebagai latihan, coba perhatikan contoh. Ladayya sadiqun zaki. Saya mempunyai teman yang pintar. Nah, kalau perempuan, sadiqun itu tinggal tambahkan tun ya. Tun ini adalah tak marbutah. Ladayya sadiqatun zakiyah. Saya punya teman yang pintar. Misalnya ini, Iyas talibun muhazzab. Iyas itu adalah siswa yang sopan. Nah, kalau Fatimah, berarti talibatun muhazzabah. Ahmad jismuhu riyadhi. Ahmad itu tubuhnya atletis. Kalau Busyara misalnya perempuan, Busyara jismuha, nanti ya, jismuha hun itu ganti untuk Ahmad. Sedangkan kalau untuk perempuan itu ha, jismuha riyadhiyun. Riyadhiyun tidak berubah ya. Dia yang berubahnya hanya domir ini saja. Misalnya ini at-talibatu anfuhu itu menjadi anfuha ya. At-talibatu anfuha mudabbabun ya, mudabbab. Anfuha mudabbabun ya, mudabbab. Tetap anfunya tetap laki-laki, yang ini juga laki-laki karena yang dijelaskan anfuhanya, hanya yang berubah. Anfun itu tetap, mudabbab juga tidak berubah karena ini menerangkan tentang anfunnya ini ya. Anfunnya jadi kata laki-laki. At-tajiru rajulun mutawadhi'. Pedagang itu adalah laki-laki yang tawadhu ya. Kalau perempuan at-tajiratu mar'atun mutawadhi'ah. Mar'ah ya. Jadi rajulun itu lawan katanya mar'atun. Mar'ah, perempuan. Ahmad nakhifun jiddan. Nah, kalau perempuan Khadijah nakhifatun jiddan. Silakan dijawab. Lalu tugas kalian untuk semakin menambah pemahaman kosakata, ini silakan kalian cari nanti di kamus, baik yang online maupun kamus sendiri gitu ya. Lawan kata dari kata-kata sifat berikut. Karena ketika kita ingin mendeskripsikan orang dengan kata sifat, kita harus banyak mengenal kata-katanya itu. Ya. Jadi untuk menambah kosakatanya, silakan kalian cari lawan kata dari kata sifat ini ya. Di antaranya ada kata adib, sopan, zaki, pintar, nakhib, kurus, tawil, itu tinggi, mudabbab, ini mancung, nasyid, rajin, kathib, tebal, ya. Musaffaf, lurus, itu untuk rambut biasanya jamil, ganteng, mujtahid, sungguh-sungguh ya, serius atau sungguh-sungguh. Nah, demikian untuk materi kali ini. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya ini. Dan untuk menambah pemahaman kalian tentang kaidah bahasa Arab, silakan kalian baca kaidah huruf ataf. Ya, huruf ataf artinya kata, atau kita bisa katakan dalam bahasa Indonesia itu kata depan atau kata sambung lah gitu ya. Kata sambung itu huruf ataf. Yang ini tidak sulit untuk memahaminya, silakan kalian baca sendiri. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Maaf. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.